Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ida Fahri kembali lagi bersama dengan Anda. Sudah banyak legislator Makassar yang hadir bersama kita di program podcast ini. Dan salah satunya kembali lagi akan bersama-sama untuk tentu memperbincangkan satu tema. Dan saya yakin Anda sudah menanti-nantikan kami di sini. Saya coba sapa dulu untuk tamu saya di kesempatan kali ini. Saya bersama dengan Pak Mensani dari tentu saja Komisi D DPRD Kota Makassar. Kesra, Pak ya? Ya, Kesra, Komisi D Kesra. Oke, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, alam sehat-sehat. Oke, Pak Dewan, saya coba mengawali dulu dengan, karena ini berbicara seputar lingkungan masyarakat Pak ya. Mungkin juga ada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para konstituen Pak pada saat kemarin melakukan reses. Ya. Ya, saya tahu persoalan infrastruktur drainase pasti ada Pak ya. Nah, selain itu apa lagi Pak yang coba disampaikan warga? Alhamdulillah, makasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berterima kasih adanya kegiatan ya. Iya. Itu lama ya. Iya. Jadi sehingga kami hadir sebagai perwakilan masyarakat di DPRD Kota Makassar Komisi D dan fraksi P3. Iya. Persoalan-persoalan yang kami setelah kami kemarin melaksanakan reses di 8 titik, memang itu saya bisa bilang 60% itu infrastruktur. Ya. Yang ada dana sedang. Ya. Kemudian yang permasalahan sosial ya. Adapun kami ya di wilayah kami yang memang selalu kita seperti di BTP itu kan boleh dibilang 70% perumahan. Iya. Jadi sehingga kalau ada hal-hal ini sedikit ya semua cepat ya. Jadi saya selalu bersama dengan pemerintah, maksudnya Pak Lurah berdampingan, kemudian Pak Bimas, Pak Binsa. Biasa di situ kan ada 3 kelurahan, Tamalandria, Buntu, Sudan, Katimbang. Ya. Namun juga Pak Cerakan, Berua. Ya. Kami selalu bertemu ya kapan saja Pak RW, Pak RT. Iya. Nah, bagaimana bisa yang ada di wilayah kita ini ya bisa situasi bisa kondusif ya. Jadi perang-perang itu semua yang saya selalu sampaikan artinya jangki masa bodoh. Iya. Nah, betul-betul harus selalu melihat ya. Apalagi lagi ini dengan persoalan-persoalan ini ya. Dengan ada cuaca ekstrim juga, jadi semua posko-posko lagi dibuka ya. Pernah mungkin vakum berapa kemarin waktu saya pikir sudah tidak musim hujan. Iya. Apalagi viral ini masalah bukan juga kenakalan ya, tapi ya begitulah anak-anak muda kita ada ruang-ruang tadi itu dengan membawa ya berupa senjata mainan, walaupun kita lihat sepele tapi kan dampaknya juga ada rasa takut, risau masyarakat, terutama anak-anak yang masih melihat Nah ini saya pernah coba-coba ditembak dengan peluru jeli, sakit juga rasanya. Jadi merasakan ini, sehingga ya di mana-mana terjadi kelompok. Akhirnya dari segi itu bisa saya tawuran. Apalagi kita di bagian timur di bawah ya riskan sekali ya. Orang dari sebelah dari Biringkanaya masuk di wilayah Tamalandria lewat, hanya saya berteriak baku lempar lagi. Iya. Tapi saya lihat berterima kasih sekali peran pihak keamanan di mana ada itu langsung cepat tindak. Ya, tanggap sekali dengan adanya ya informasi ya Pak Bimas, Pak Bisa jalan terus. Ya baru 3 hari lalu itu pas ya begitulah anak-anak yang kami sementara posko di wilayah Blok G, tiba-tiba ada Pak Bimas lewat. Langsung Pak Dewan, kita tunggu. Ada ini anak-anak kelompok-kelompok yang mau masuk. Ini live. Terus kami cegah persuasi pangpo polsek. Ternyata kurang lebih 50-60 motor itu berteriak. Sempat kami 3 amankan, tangkap. Nah, bukan kita secara paksa kita. Kita masuk edukasi. Ternyata anak terpelajar semua. Bapaknya orang baik, malah ada anak polisi apa tuh. Tapi dia hanya bilang kami ikut-ikutan om. Tidak ada maksud. Tapi kok bawa senjata-senjata itu? Ya sebagai rasa hura-hura. Tapi ada semua isinya. Jadi baku tembak. Jadi akhirnya
dalam 2-3 jam saja kita lakukan. Sudah kemudian bisa ditahan. Iya Pak ya, karena ya hanya kami tahan kendaraannya supaya ada efek jerah. Karena kalau tidak ya begitu juga ya senjata mainannya itu kami supaya jangan lagi. Oke, peran warga di sini seperti apa Pak Dewan? Wah kami alhamdulillah kalau kita di sana betul-betul aktif ya, karena itu tadi kalau ada hal cepat sekali ya, kita kan namanya kompleks ya. Nah begitu juga saya salut sekali dengan keaktifan dari Pak RW, Pak RT, dengan LPM, ya lembaga, tokoh masyarakat, saling membahu-membahu. Jadi kalau ada sedikit ini saling menginformasi. Kami punya grup ya, setiap ada begini ada, sehingga apa solusi yang bisa tiba-tiba muncul saja begini-begini ya. Ya, jadi itu yang selalu saya lihat. Nah, samping juga saya itu tidak enak rasanya kalau saya cepat pulang di rumah, jadi rata-rata ya sampai jam 12 malam baru kembali karena kami mengistirahat. Jadi saya keliling-keliling, karena kalau tidak begitu apa yang saya tahu wilayah kalau hanya membaca saja media biasa ya, dengan media itu bukan kita tidak ada saja juga yang tidak benar, tapi kalau sudah langsung ya di sini paling berapa sih baru terjadi apa pencurian lah apakah ya itulah perlunya kewaspadaan. Artinya memang Pak Dewan, Pak Mensan ini di daerah konstituen itu aktif memang memantau bagaimana warga sebagai wakil ya, Pak ya, dari warga di sana, dan kemudian dengan adanya seperti ini cepat kemudian tertangani ketika ada indikasi akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Adakah kemudian program yang sudah dibuat Pak antara misalnya RT RW di situ untuk membuat pertemuan misalnya setiap sekali sebulan, ataukah mungkin terjadwal lainnya yang bisa meningkatkan bagaimana hubungan mereka ini sesama warga bisa kemudian terjaga dengan baik, selain tentu melalui WhatsApp, misalnya WhatsApp grup, adakah yang diprogramkan di situ? Jadi saya tidak terlalu meluas ke wilayah lain karena ya sehari-hari saya diulah. Jadi kami memang sudah menghimbau lewat Pak Lurah ya, dengan apalagi Pak Camat waktu kita audiens bahwa Pak Camat ada inovasi baru. Jadi setiap posko itu memang ada call centernya. Nah, jadi cepat komunikasi. Jadi satu ya siapa yang paling berperangat di situ itulah yang 2-3 di situ nomor HP, sehingga antara satu posko saling menghubungi. Semua ada label anunya, nama-namanya label ya, sehingga cepat sekali menginformasikan di mana kita perlu ada bantuan, di mana kita. Kalau memang rasa-rasa aman ya kita masing-masing di posko apa kegiatan ya yang tidak Pak RT yang merasa kurang sehat. Nah, tapi kalau ini kita berkumpul, bukan juga istilahnya tiap malam. Ada saja waktu seperti sekarang musim ya. Nah, kita selalu aktif lagi karena cuaca ya. Ada saya. Kemudian ada sedikit ya di gejala seperti tadi itu, siapa tahu masuk di lorong-lorong anak-anak kita ini kan ya. Tapi rata-rata saya lihat di jalur-jalur ya, protokol artinya melintas ya. Dan setelah kita tahu ya, kita lihat anak-anak dan kita kenal bahwa anak itu kelompok ini, kita datang. Ada memang ya tugasnya tadi LPM dari kelurahan mendatangi Pak Mion, bisa mengedukasi supaya jangan lagi datang berkelompok-kelompok, janganlah memanggil teman. Lebih baik ya bagaimana kegiatan-kegiatan ada di tempat itu ya di posko. Supaya jangan. Karena kalau begitu sedikit saja anak-anak sekarang kan cepat sekali emosi. Diteriaki saja, apalagi kalau sudah bahasa-bahasa kotor, sudah. Panggil lagi teman-teman. Nah, jadi itulah tadi kami peran serta kami itu selalu ya bagaimana seperti kami mengajak warga memang sebelum hari hanya itu sudah disampaikan memang bagaimana kita bisa ramai ya, sehingga Pak Wali berbicara, Kapolres Tabas juga sudah beberapa kali ini datang di wilayah kami memberi informasi masalah Kamtibmas ya. Saya kira pengaruhnya besar sekali itu. Artinya bahwa memang tidak ada waktu tertentu ditentukan bahwa setiap minggu misalnya, tetapi ketika ada hal-hal yang kemudian harus dibicarakan itu masyarakat warga bisa kemudian bisa berkomunikasi Pak ya. Nah, dulu kan ada program bagaimana orang tua kemudian menjaga putra-putrinya agar paling tidak jagai anak. Paling tidak jam-jam tertentu kalau sudah seharusnya anak-anak di rumah, ini tidak di rumah, ada upaya untuk mencari kemana keberadaan anak. Itu juga ini kan Pak,
dilakukan di tempat Bapak? Alhamdulillah memang itu kemarin ya periode Pak Wali Kota yang lalu jaga anak itu program prioritas ya. Ada juga setiap kelurahan itu ada namanya shelter anak ya, membidani apabila ada hal-hal masalah anak ya. Kenakalan itu yang terjun langsung dan itu melekat di kelurahan, malah ada poskonya, hanya tidak setiap saat juga. Itu tadi betul-betul kita berperan aktif lewat dengan edukasi Pak RW Pak RT yang menjaga lingkungannya. Tahu betul ya anak-anak siapa yang tinggal di wilayah ya. Nah itu makanya kami juga ada di BTP itu terus terang. Ada namanya Forum Komunikasi Umat Islam sekawasan BTP. Itu juga banyak berperan aktif ya. Nah selalu tiap masjid rutin ke masjid. Safari tarwi artinya safari malam, safari subuh jalan. Jadi mengedukasi. Jadi ya di samping bidang keagamaan ada juga kegiatan sosial. Pada fungsinya Pak RW Pak RT yang berperan aktif karena dia tahu betul wilayahnya. Ya. Nah, kami juga sekarang sudah ini lagi kedua tahun kami penggalangan rumah-rumah kos pendataan. Jadi dengan adanya begitu kami tidak tahu siapa yang datang. Potensi juga ada konflik di situ ya Pak. Juga. Nah, baru-baru juga terjadi marak lagi pencurian ya. Karena ini tadi mahasiswa saudara kita yang datang di rumah kos parkir sembarang, tertidur kendaraannya lagi. Itu kan satu. Hanya biar tidak ada ini, tapi kalau ada kesempatan, pasti dilihat ya. Itu juga kami selalu mengimbau. Iya, ini kita perlu juga sedikit membahas tentang rumah kos. Ini potensi juga terjadi konflik di situ. Sumber terjadinya mungkin ya bisa saja di situ masalah, kemudian nanti bisa jadi tawuran begitu Pak. Penertiban sendiri Pak, ini artinya bukan hanya di daerah tempat domisili Bapak ataupun daerah pemilihan konstituen Bapak, tapi mungkin untuk wilayah pengawasan sebagai Makassar sebagai fungsi pengawasan Pak. Bagaimana? Ini kan tentu sudah ada dialog, sudah ada pertemuan dengan instansi terkait yang menangani hal ini untuk rumah-rumah kos ini ataupun mungkin ada lokasi-lokasi yang bisa saja terindikasi ini ada sesuatu yang berpotensi konflik. Itu seperti apa kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Iya, alhamdulillah. Saya bersama teman-teman ya, karena memang saya tidak pernah berhenti jalan, Bu. Saya alhamdulillah setiap malam itu paling sedikit 3 pos saya datang ya. Ya, saya juga tidak terlalu jauh. Wilayah Tamalan Riak, wilayah Kebalakan, Katimbang, Pacerakan, Berua, putar-putar di situ. Ya, karena itu memang jangkauan kita juga perlu ya. Jadi betul-betul kita harus ya jeli melihat permasalahan. Ada kan ada juga namanya forum bersama mitra polisi FKBM itu. Nah itulah di situ dia ada posko. Kami juga sering duduk di situ bicara masalah keamanan. Ya. Nah di situ juga banyak yang perlu kita bicarakan. Ya, jadi saya memang selalu merasa bahwa kompleks sekali artinya permasalahan ini. Tapi dengan adanya pendekatan Ibu. Nah, saya lihat Pak Bimas Babinsa itu tidak pernah jadi mana ada tempat kumpul-kumpul anak muda, posko pasti dia datang. Kalau bisa jangan lewat jam sekian. Nah, jangan lewat sekian. Nah, lewat jam 12 ada kafe-kafe yang masih banyak, pasti kita akan bilang apa ini ya. Sudah jam 12. Kalau perlu ya kita kurangi kegiatan malam. Karena dia potensi itu. Sering sekali BTP itu pelintasan Ibu. Masuk ya ada bekal, ada apa tiba-tiba masuk langsung. Terutama kasihan juga warung-warung. Kemarin keluhan warung-warung yang selalu menjual 24 jam, jam 3, jam 4 langsung ditutup. Nah, maksudnya langsung diambil jualannya, maksudnya uangnya istilahnya begitu mau dibegal tak diancam ya, banyak laporan begitu. Sehingga kami aktif ya, aktif sekali selalu berkomunikasi bahwa betul-betul kalau bukan kita siapa ya jaga. Nah begitu jangan tadi rumah kos. Semua pemilik rumah kos kami Semaring dengan lewat kelurahan bekerjasama dengan Satpol PP kecamatan supaya peran aktif. Karena kalau tidak pembiaran itu merajalela sekali ya. Karena salah satu juga pendapatan memang rumah kos ya. Pendapatan. Tapi perlu kita harus tahu. Jadi kami di wilayah di bawah itu memang ada pendatang. Khususnya di wilayah BTP itu sampai ke belakang sudah ada kami data-data. Oh ini khusus rumah kos putri, oh ini laki-laki, tapi tetap saja ada juga campur bau ya. Kami juga tidak menjangkau semua, ya.
Yang besar-besar saja yang sudah di atas 10 kamar, pasti kami pantau bersama dengan Satpol Pak Camat. Sehingga kami ada data. Dan ini juga hasilnya bisa jadi pendapatan, ya, pendapatan. Karena kalau tidak terdata begitu, dia liar saja, tidak ada pemasukan. Nah ini kan ada hasil, ya, jadi itu salah. Kalau berbicara tentang anak-anak muda ini Pak, di taruhlah misalnya di wilayah Bapak, daerah pemilihan Bapak ini kan tentu harus ada satu upaya yang dipikirkan untuk mewadahi keinginan, hobi mereka, Pak ya, agar ini kalau misalnya tidak ada yang mewadahi, tidak ada yang mengarahkan, kumpul-kumpul saja, ini kan bisa berpotensi kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kalau kemudian tiba-tiba petugas misalnya tidak melintas di situ atau luput dari pengawasan. Ada program Pak dari mungkin RT RW. Ini kan RT RW baru nih Pak. Iya. Dengan energi, ya, semangat baru Pak. Ini paling tidak karena Pak Mensani ini rajin turun ke lapangan melihat bagaimana kondisi warga. Mungkin sudah pernah berdialog dengan ada RT baru, RW baru. Kira-kira adakah program yang kemudian sudah dibuat Pak untuk hal ini? Alhamdulillah Bu, memang kami kalau ya satu kelurahan sebagai ya yang dekat dengan wilayah kami, Kelurahan Buntusu memang ada forum ya, forum RWT. Adapun untuk membuat satu wadah memang belum ada ya, karena membuat satu wadah itu pasti ada kegiatan yang dibutuhkan ya dari segi anggaran. Tapi kami di wilayah situ masing-masing ya tadi yang berpotensi kami punya sarana-sarana olahraga ya, sarana olahraga itu kami tidak batasi ya. Jadi yang mau ya apa kita punya lapangan situ, di situ tempat ya anak-anak ada kegiatan yang olahraga voli, ada main bola, kemudian anak-anak yang kelas 3, 4, 5, 6 itu ada waktu-waktu main bola, ada main tenis, ada juga sarana rekreasi ya seperti ini main domi apa, jadi betul-betul di situ. Nah, ada pun memang yang tidak masuk di area itu yang seperti yang tadi di warkop ya, selama dia hanya duduk-duduk tidak mengganggu, begitu juga yang live musik itu kami sudah batasi lewat jam 12 ya, gitu, Pak, ya? Ada saya sekarang biasa kan tiba-tiba mengundang undang untuk ya, tapi itu bukan waktu-waktu tertentu, bukan tiap malam. Biasa paling malam Ahad ya, ada kegiatan yang punya pekarangan memang ya, tapi kami sudah akan memantau apabila dia sudah mengganggu ke jalan lalu lintas, karena perjalanan BTP itu bukan jalan ini lagi, jalan alternatif. Iya, ada kabupaten di belakang, ada Goa, ada Maros, ada Takala, jadi kami betul-betul jalan poros ini terjaga ya. Kapan macet sudah pasti ada gejolak ya. Jadi teman-teman sudah ada beberapa ini, apalagi kemarin Pak Camat baru saya betul-betul himbau ya jaga ya, karena boleh dibilang ini wilayah kita ini ya kita tidak lepas juga yang wilayah yang di pinggir-pinggir seperti di tol apa semua, tetap kita mengupayakan bagaimana berjalan dengan baik. Tapi khusus di satu tempat ini seperti BTP berputar masuk ke Cikarang, keluar lagi masuk ke arah ke Gor, ini kan sudah boleh bilang sudah kota-kota kecil yang hidup 24 jam. Karena itu tadi tidak pernah bilang mau sepi ya, baru jam 4 sudah betul-betul ya rasa gue alhamdulillah dengan kegiatan usaha, pendapatan hidup sekali ya. Iya, betul, dan keamanan Kamtipmas memang harus dijaga. Artinya Pak, kombinasi dengan mungkin Polsek, bukan Polres mungkin Pak ya, Polres wilayah lain ini kan berbatasan Maros. Iya. Nah itu kan BTP berbatasan juga mungkin Takalar ya Pak ya. Anak belakang itu, Goa dengan Maros saja. Goa dengan Maros. Nah itu seperti apa kemudian supaya warga di situ untuk kemudian bisa berkoordinasi, karena ini kan peran warga juga di sini Pak untuk bisa mencegah konflik dan tawuran. Ya, kami itu kan seperti kami di BTP lewat ke belakang. Nah, di situ ada jembatan. Sudah menyeberang jembatan sudah Kecamatan Muntolo. Nah, di situ kan dekat dengan polseknya ya. Lagi-lagi tadi apabila ada hal-hal yang kriminal terjadi tetapkan ditangani polsek. Kami juga kalau wilayah situ apakah sebelah kanan itu masuk Pacirata, tetap polsek Biringkanaya. Masuk sebelah selatan masuk. Jadi masing-masing wilayah. Nah, biasa memang tidak pernah menyeberang. Ini dua polsek ini biasa di mana
ada biasa balapan-balapan liar, yang masih ada area ya. Nah itu, di situ dia bergabung. Nah di situ supaya mencegah. Ya saya kira kalau selalu ada kelihatan ya pengamanan. Patroli pasti juga merasa bahwa saya diawasi, tidak bebas ya. Itu sih kalau sudah tidak seperti Talasa City. Ya itu jalur itu tetap diawasi semua. Bapak-bapak pengamanan tidak, malah boleh dibilang 24 jam tidak tidur. Ya bergantian itu. Tapi alhamdulillah selama seperti tahun lalu masih ada kejadian, ada tabrakan. Alhamdulillah sampai detik ini belum ada juga yang bilang ada kecelakaan dengan balapan liar apa. Nah jadi itu saya kira sudah sinergi sekali, kerjasama yang baik dari pihak RT RW bekerja, LPM, kemudian kepolisian, TNI, dan forum warga. Ya, selalu sudah bersinergi. Sama-sama bersinergi dengan baik. Nah, kalau kemudian melihat Pak di daerah tempat Pak Mensani ini kan memang juga peran warga sangat dibutuhkan. Seperti tadi koordinasi dengan polsek tetangga ataupun polres tetangga untuk hal ini, untuk bagaimana caranya bisa kemudian mencegah yang namanya konflik ataupun tawuran. Dulu kan ada seperti misalnya pos ronda Pak, Diskamling, itu kan keterlibatan warga juga di situ. Bisa kita katakan ini juga keterlibatan warga untuk mengatasi konflik dan tentu saja tawuran. Itu seperti apa? Ada konsep seperti itu lagi coba untuk dibuat? Ya kemarin kan saya bagus sekali dengan dimulai setelah pelantikan RT RW. Dengan himbauan pas juga memasuki cuaca ekstrim. Pak Wali Kota memberi seruan lewat perintah sudah edaran, sudah keputusan lewat masih kecamatan kelurahan bahwa setiap RW harus ada posko. Itu tadi Bu, setiap posko itu ada call center ya. Betul lah forum. Jadi bisa saja di kantor lurah. Nah, Pak Lurah juga tidak lepas perannya. Dia selalu tiap malam juga ada di kantor lurah. Jadi kalau ada apa-apa, intinya ke kantor lurah ya. Di situ biasa juga Pak Bimas, Babinsa duduk bersama. Jadi masing-masing RW RT ya, masing-masing di wilayah. Ya, apabila ada hal-hal, kadang juga dia itu tadi. Jadi setiap malam itu ada saja laporan, baik berupa gambar, foto, baik berupa laporan, sehingga ada saja yang bisa dilaporkan bahwa kegiatan ini malam di posko ini aman-aman. Kegiatan di posko ini ada sedikit minimal tadi bahwa anak-anak muda di mana tempat berkumpul, ada ini ada ya. Nah jadi alhamdulillah tetap terpantau dengan adanya Poskamling kami di wilayah masing-masing. Oke. Adakah pernah upaya Pak untuk berdialog dengan para pemuda? Ini kan juga karena mereka ini yang biasanya pelaku konflik dan pelaku tawuran biasanya Pak ya. Ini kita harus bisa kemudian mengetahui keinginan mereka apa. Atau ada dialog kepada mereka dari mungkin warga yang mencoba untuk mengetahui seperti apa kemudian potensi anak-anak muda ini. Ya itu tadi. Karena anak sekarang ini gampang sekali kita kalau mencari anak muda sekarang kan sasari saja warkop. Di situ saja. Jadi memang kita seperti saya itu memang tidak terlalu dengan warkop, tapi untuk mengedukasi biasa kami singgah. Itu tadi setelah jam 12 malam, masih banyak sekali ada apa. Kami sih kan bertanya apa ini ya. Pasti kita bertahu sudah lebih nih sudah waktu sudah ini biasanya. Kemudian bagaimana caranya mengatur kendaraannya. Nah itu tadi edukasi. Karena yang berkumpul itu pasti anak muda, artinya mahasiswa minimal. Kalau kelompok-kelompok SMP SMA biasa tidak di situ atau ada 1-2. Kami juga di BTP ada namanya game itu tempat-tempat permainan Nah disitulah kan awasi betul. Biasa di situ. Jadi untuk mempersatukan anak muda belum pernah, hanya biasa dari segi olahraga. Kami memberi ruang, kami bangun sarana olahraga seperti sepak takraw, ada volley, ada tempat taman bermain anak-anak, ada jogging track, jadi situ ada setiap satwa, ada senam massal. Tapi situ aja cewek-ceweknya dengan melihat begitu dia kerja. Begitu ada biasa pagi jajanan-jajanan murah itu kumpul-kumpul.
begitu Bu. Jadi untuk mempertemukan memang ya belum pernah saya laksanakan ya. Iya. Pak Mensani, kadang-kadang kan juga konflik ini dari warga ini Pak. Iya. Jangan selalu kita melihat bahwa anak-anak muda yang kemudian yang berpotensi untuk konflik dan tawuran ini, warga juga kadang-kadang. Bagaimana cara selain tadi Pak, ini kan mungkin RW lain, RW 1, RW 2 dan sebagainya, ini kemudian bisa sama-sama bersinergi untuk hal ini. Adakah upaya yang dilakukan, adakah kegiatan yang dilakukan oleh para RW ini, warga-warga RW ini? Ya memang saya lihat dengan Pak Lurah yang ada sekarang ini betul-betul ya. Dia hanya seperti setiap bulan melaporkan ya. Untuk pertemuan-pertemuan itu saya belum paling tadi itu di sarana-sarana olahraga bertemu Pak RW Pak RT sehingga terlibat aktif kerabat, aktif silaturahmi ya. Itu jadi tadi perannya Pak Lurah itu dengan LPM itu tadi edukasi tidak ya. Jadi selama tidak ada di persoalan-persoalan di RW itu saya kira tidak juga seperti Pak Bimas ada laporan apa, tapi tetap ke jalan. Untuk daerah-daerah lain tetap semua kita kontrol. Jadi untuk itu sementara memang begitulah sehari-harinya tidak terlalu. Agar bisa sama-sama saling menginformasikan saya. Intinya di komunikasi. Oke. Potensi-potensi Pak konflik yang biasanya kalau untuk wilayah Bapak ini yang biasanya paling banyak ini terjadi. Potensinya apa Pak konflik itu? Biasa kalau kami mengamati itu saya kesalahpahaman kesalahpahaman antara satu komunikasi di tempat penduduk yang padat pasti ada saja ya. Seperti tadi kami sudah sering melarang seperti anak-anak muda yang naik motor ya, anak muda nanti tidak juga langsung bilang kita main kasar, kita pendekatan mau pakai kanal lepo yang bising bogar. Pertama masuk di lorong kami. Saya berapa kali terus terang walaupun saya datang kalau lewat depan rumah atau di tempat lain, saya berani. Di mana tinggal deh? Bagaimana ini Kandarantah? Apakah tidak mengganggu orang lain? Kita ini rumah kawasan padat penduduk ya. Saya merasa bahwa ya Pak ya, apalagi kan alhamdulillah kalau di wilayah kami itu orang-orang baru yang tidak mengenal karena itu tuh apalagi ya selalu karena seringnya kita jalan. Kemudian ya itu tadi setiap warga yang datang harus melaporkan diri. Nah itu tadi harus melaporkan diri supaya kalau ada apa-apanya kita tahu ini pendatang baru. Dan memang juga setiap warga baik yang berdomisili sudah ber-KTP dia mau mengurus saya pernah lurah. Kami sudah menyampaikan bahwa harus selalu ada sepengetahuan Pak RT supaya dia tahu betul. Sampai RT ada kejadian tidak ada tahu. Seperti ada beberapa kemarin sudah 3 hari jenazah di dalam rumah tidak ada yang tahu. Akhirnya itulah tadi. Nah jadi kami tidak tahu bahwa dia menyewa tempat situ. Tapi sekarang betul-betul harus tahu RW RT harus tahu wilayahnya. Kalau perlu berapa anak mudanya, berapa ininya, berapa ini semua sehingga ada sedikit pasti ada data dan memang begitu dalam struktur untuk RW RT kegiatannya itu harus ada laporan, ada bukunya tersendiri. Apa kegiatan? Oke. Ini kita bisa menyimpulkan mungkin Pak ya bahwasanya satu yang kita garis bawahi tadi bahwa ketika ada pendatang baru di wilayah tersebut ini harus memang melaporkan ke RT dalam hal ini. Tapi kadang-kadang juga ada RT sudah tahu bahwa ada yang domisili penduduk baru tapi tidak juga proaktif datang. Harusnya kan juga datang Pak ya untuk bisa menanyakan agar bisa terdeteksi para warga ini yang bermukim di tempat tersebut. Kemudian kondisi ekonomi juga Pak, kesejahteraan ekonomi. Ini juga terus harus kita terpantau agar tidak, kan itu rawan juga konflik, rawan juga tawuran itu Pak kalau kondisi ekonomi seperti saat itu.
Baik, waktu kita sudah habis, Pak. Iya, kasih banyak. Terima kasih Pak Dewan, Pak Mensani Kesha dari Komisi D Kesha. Selamat bertugas, Pak. Siap. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Baik. Dan sampai di sini saya Ida Fahri mengawal Anda bersama salah seorang anggota Dewan kita dari DPRD Kota Makassar. Terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa. Kasih.